Kalau saya perlihatkan foto ini, apa yang terbayang dengan teman-teman semua? Pasti teman-teman beranggapannya anak kecil yang sedang bermain-main dan di atas kursi itu adalah ayahnya. Ada juga yang beranggapan pasti ini anak kecil yang lagi menangis karena tidak dapat minta duit oleh bapaknya, gitu kan? Tidak, teman-teman. Ini adalah anak kecil yang kelaparan, yang mencuri dari kedai seseorang, yang mencuri kue atau roti, lalu kedapatan sama orang pemilik kedai, lalu tangannya diikat dan diperlakukan seperti ini. Ini bentuk, teman-teman, keadaan kalau kita berada dalam taraf kemiskinan. Apalagi kita ada anak-anak yang kecil, anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Seharusnya kalau ada anak kecil itu mencuri atau mengambil barang karena lapar, orang miskin itu, teman-teman, pasti dia tidak mau mencuri kecuali dia perutnya kosong, kan? Tidak ada lagi yang dimakannya. Tidak ada lagi di rumah untuk bisa dimakan. Tentu dia jalan satu-satunya, kadang-kadang ya karena pikiran singkat segala macam dia mengambil jalan pintas dengan mencuri. Itu kebanyakan, teman-teman. Ya. Tapi saya nggak menganjurkan seseorang untuk mencuri, kan. Tapi kadang-kadang dengan terdesak, apalagi seorang anak kecil, apalagi ditinggalkan oleh orang tuanya, kan. Tentu sesuai pengalaman kita aja lah. Ya, kita waktu kecil kan seperti itu juga. Pengalaman kita belum panjang, pemikiran kita belum panjang. Kadang-kadang kan dengan sikatnya pikiran kita, ketika lapar kita ambil baja barang orang, kan. Kita ambil aja kue orang, kita ambil aja buah-buahan orang di apa namanya, di parak-parak gitu kan, di kebun-kebun gitu kan. Tapi sebagai orang tua yang menangani kasus ini, seharusnya dia nggak mengazab seperti ini, teman-teman. Yang malah katanya dipukuli, kan anak kecil, teman-teman, anak perempuan lagi. Seharusnya orang pemilik kedai ini memaafkan dan mengayomi. Kalau dia anak yatim, dipelihara kalau kita mampu, kan, bukan malah diazab seperti ini. Ini kan nggak adil hukum di Indonesia, teman-teman. Ya, beginilah potret kehidupan. Kalau kita lihat, tidak ada bentuk keadilan. Kalau kita lihat, teman-teman, kenapa tidak ada bentuk keadilan? Kalau orang berdasi mencuri uang negara, tidak ada satupun orang yang berani memegang dia kecuali dia pakai baju oranye. Dan anehnya tertawa juga. Padahal udah maling gitu kan, udah korupsi sekian miliar, triliunan, tapi tertawa. Tapi ketika orang miskin kita bandingkan, orang yang tidak berpunya lah gitu kan, ingin bertahan hidup sehingga dia mencuri, lalu kedapatan dengan rakyat, kedapatan dengan orang lain, pasti luar biasa, teman-teman, ya. Azabnya, hukumannya, kadang-kadang dibakar hidup-hidup, kan. Itu salah satu bentuk, teman-teman. Ingat kata orang bijak, ciri-ciri negara itu tidak maju apabila masih banyak rakyatnya yang mencuri. Ciri-ciri negara itu miskin apabila rakyatnya masih banyak yang merampok, mencuri, menyamun, siap tuh menipu, berarti negaranya masih miskin. Tapi kalau negara itu jaya, rakyatnya sejahtera, tidak ada satupun yang kita temui orang yang mencuri. Itulah perbedaannya, teman-teman.